Halo semuanya, yang belum kenal, kenalin dulu ya, nama gue tuh Tommy. Di video kali ini gue pengen coba ngejawabin soal UTBK Fisika tahun 2021, mulai dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 10 gitu. Kita mulai dari soal nomor 1 dulu aja kali ya, yaitu yang ini. Sebuah balok bermassa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per sekon. Selanjutnya, balok menuruni sebuah bidang kasar dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut adalah 10 meter per sekon kuadrat, pertanyaannya nih, kedua bidang datar berbeda ketinggian berapa meter gitu. Nah, dari soal ini, kalau seandainya kita gambarin, kurang lebih itu bentuknya kayak gini. Ada dua bidang datar yang kepisah gara-gara adanya bidang miring ini. Di sini kita bisa misalin nih, keadaan awal dan ini merupakan keadaan akhir gitu, yang kita sebutkan dengan T. Oke, di keadaan awal, si balok ini punya kecepatan berapa? 1 meter per sekon ya, yaitu yang ini nih. Oke, sedangkan di keadaan akhir, si balok punya kecepatan 2 meter per sekon. Nah, pada kasus ini kan telah terjadi perubahan kecepatan ya. Kalau ada perubahan kecepatan, berarti ada yang namanya percepatan ya, yaitu yang arahnya ke bawah gitu. Kita simpulkan dengan A. Dan jarak tempuh baloknya di bidang miring adalah L. Kemudian di soal juga dikasih tahu nih, kalau di bidang miringnya itu punya gaya gesek yang kita simpulkan dengan Fg ya, gaya gesek. Buat ngejawab soal yang kayak gini, kita bisa gunain konsep GLBB. GLBB, apa tuh GLBB? GLBB adalah gerak lurus berubah beraturan. Rumus GLBB yang berhubungan dengan percepatan dan jarak tempuhnya, kita gunakan ini nih, yaitu Vt kuadrat atau kecepatan pada keadaan akhir, itu yang ini ya, sama dengan kecepatan pada keadaan awal ditambah dengan 2 dikali percepatannya dikali dengan jarak tempuhnya, yaitu L. Vt itu nilainya adalah 2 meter per sekon. 2 dikuadratin sama dengan kecepatan awalnya adalah berapa? Yaitu 1 meter per sekon ya, yang ini nih. Dikuadratin ditambah dengan 2 dikali percepatannya dikali dengan L, yaitu jarak tempuh lintasannya ya. 2 kuadrat 4 ya, 4 sama dengan 1 kuadrat 1 ditambah 2 dikali A dikali L. Atau 2AL sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan berapa? 3 ya. Oke, berarti nilai A dikali L-nya itu sama dengan berapa? 3 dibagi 2. Kita simpan persamaan 1. Nah, selanjutnya adalah gini. Kita pengen tahu nih, berapa sih nilai percepatannya gitu ya. Berapa nilai percepatannya? Berapa nilai percepatannya? Buat tahu nilai percepatannya berapa, kita bisa uraiin nih diagram gaya yang bekerja pada balok di bidang miring ini. Pertama dia punya yang namanya gaya berat ya, yaitu W gitu kan. Oke, sudut bidang miringnya adalah theta. Kalau kita proyeksiin ke arah gini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y gitu kan. Kalau kita proyeksiin ke arah sumbu Y sumbu Y nih, WY gitu ya, WY, maka ini adalah sudut tetanya. Nah, sedangkan kalau kita proyeksiin ke arah sumbu X, yaitu yang ini adalah WX. Oke. Dan si balok juga punya yang namanya gaya gesek. Karena balok geraknya ke bawah, gaya geseknya adalah arahnya ke atas, yaitu Fg gitu ya. Karena yang kita cari itu nilai percepatannya, yaitu yang arah X ya, A gitu. Berarti kita bisa tinjau nih, gaya yang bekerja pada arah X aja kan, yaitu Wx dan Fg. Wx itu nilainya berapa sih? Kalau sedang kita pengen tahu nilai Wx-nya berapa, kurang lebih kayak gini nih. Ini adalah theta, terus ini adalah WY, ini adalah WX, dan ini adalah gaya beratnya gitu, yaitu W, yang ini nih. Kalau kita proyeksiin kayak gini.
Berarti sin theta sama dengan apa? Wx per W ya. Maka nilai Wx-nya itu sama dengan apa? W sin theta. Sama dengan M dikali G sin theta. Oke, ini nilai Wx-nya nih. Berarti sigma F sama dengan M dikali A kan? Rx ya. Yaitu ada Wx dikurangi G geseknya sama dengan massa dikali percepatannya. Wx-nya adalah M dikali G sin theta dikurangi G gesek sama dengan M dikali A. Massanya berapa? Yaitu 2 kg dikali dengan percepatan gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Dikali sin theta. Sin dari theta-nya berapa sih? Oh ini ya. 30 derajat gitu. Berarti 30 derajat. Dikurangi G geseknya adalah berapa sih? 7 Newton ya. 7 Newton. Sama dengan 2 dikali A gitu ya. Yaitu 20 sin 30 berapa? Setengah ya. Dikurangi 7 sama dengan 2 dikali A. 20 dibagi 2 berapa? 10 ya? 10 dikurangi 7 ya 3 ya. 3 sama dengan 2 dikali A. Berarti nilai percepatannya itu sama dengan berapa? Yaitu 3 per 2 meter per sekon kuadrat. Oke, kita udah tahu nih nilai percepatannya adalah 3 per 2 meter per sekon kuadrat. Nilai ini bisa kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu yang ini nih. Jadinya adalah A dikali L sama dengan 3 per 2 ya. Iya, oke. Nilai A-nya adalah berapa? Yaitu 3 per 2. 3 per 2 dikali L sama dengan 3 per 2. Berarti nilai dari L-nya adalah berapa nih? L-nya sama dengan 1 ya, 1 meter gitu. Atau lintasan yang ditempuh oleh si balok adalah 1 meter. Tapi yang ditanya adalah ketinggian nih, ketinggian antar bidang datar ini. Berapa gitu nilai H-nya. Oke, buat tahu nilai H-nya berapa, kita bisa pakai trigonometri, yaitu bahwa sin theta sama dengan sisi depan bagi miring, yaitu H dibagi dengan L miringnya ya. Berarti nilai L-nya, nilai H-nya adalah L sin theta ya. Sama dengan L-nya bernilai 1 sin dari 30 derajat. Oke, berapa nih? Sin 30 itu bernilai setengah ya. Setengah meter. Oke, jadi jawabannya adalah yang mana nih? Oh, yang E ya. Yaitu 0,5 meter.